adik-adik, apa kabar? Hari ini, sore ini kita bertemu lagi di Batam Kids Worship. Wuhui! Apa kabar kalian semua? Kak Rinaldo percaya dan Kak Rinaldo selalu berdoa memohon kepada Tuhan supaya semua anak-anak yang mengikuti dengan kesetiaan di Batam Kids Worship, mereka selalu dipelihara Tuhan, dijagai Tuhan, dan Tuhan memberikan pertumbuhan kerohanian yang hebat. Siapa yang di situ mau memiliki pertumbuhan kerohanian yang luar biasa? Yang mau angkat tangan? Yes, kita semua tentu mau ya, supaya pertumbuhan kerohanian kita semakin naik, sehingga Tuhan semakin mengasihi kehidupan setiap kita. Nah, adik-adik, tahu nggak? Setiap kali kita mengikuti Batam Kids Worship dan kita ingat kepada teman-teman, sahabat kita, dan kita mau mengajak mereka, yuk ikut ibadah di Batam Kids Worship. Dengarkan ini, Tuhan sangat senang dengan apa yang kita pikirkan dan dengan apa yang kita lakukan. Kita mementingkan teman-teman yang lain, sahabat-sahabat kita, supaya mereka juga bisa beribadah kepada Tuhan dan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Katakan amin. Katakan Yesus adalah Juru Selamat. Sekali lagi ya, Yesus adalah Juru Selamat. Haleluya. Semuanya sudah siap untuk beribadah sore hari ini? Sudah siap? Katakan saya siap, Kak. Yes, kita semua sudah siap. Sebelum itu yuk mari semuanya kakak akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matamu, kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Engkau baik, Engkau mengasihi kami, dan kami mau beribadah bersama-sama Tuhan di Batam Kids Worship. Kami minta supaya kami bersuka cita, kami dipenuhi oleh Roh Kudus, kami bernyanyi, kami memuji, kami bermazmur, dan kami menyembah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Berbicara Tuhan melalui firman Tuhan yang nanti akan kami dengarkan bersama-sama. Kami rindu Engkau Allah Roh Kudus. Engkau menyentuh hati kami sehingga kami bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Dari sejak kecil kami sudah percaya Yesuslah Juru Selamat dan Yesus itu adalah Allah yang hidup. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap untuk beribadah kepada Tuhan Yesus katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, haleluya. Kita semua siap untuk memuji Tuhan, amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau menari untuk Tuhan. Katakan, pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkan-Mu. Jadikanku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Oh, oh, oh. Jadikan kasih-Ku seperti kasih-Mu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Haleluya. Mari kita semua tepuk tangan untuk Tuhan. Katakan, tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkan-Mu.
jiwaku. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasihku seperti kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Haleluya. Mari lebih lagi kita tepuk tangan untuk Tuhan, karena Yesus adalah pilihan kita. Amin. Mari kita menari untuk Tuhan. Katakan, Kau Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Katakan, 1, 2, 3. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang tepat. Dukakan hatimu, oh tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Adalah pilihanku. Amin. Oh, katakan, Kau Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang tepat. Dukakan hati
semua kita angkat tangan kita, katakan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, oh, oh. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Katakan tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Oh, oh. Tak mau ku hidup di luar tuntun kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah, mari kita suarakan, adalah pilihanku. Oh, 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 oh. Yesus, pilihanku. Haleluya, mari sama-sama kita suarakan, haleluya. Yesus, mari kita suarakan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus adalah pilihan setiap kami. Amin. Mari kita siapkan hati kita adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita tutup mata kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah hidup kami selalu memuji menyembah Tuhan. Amin. Oh. Mari kita angkat tangan kita adik-adik. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul,
your holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Oh, Jesus. Sing like never before. Oh, my soul. I worship your holy name. Mari adik-adik kita angkat tangan, kita katakan. Mari semua kita angkat tangan kita adik-adik. Kita mau rasakan hadirat Tuhan. Oh, sing bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Sing one more time, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Oh, sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Oh, I worship you, Jesus. I worship you, our Father. Oh, hallelujah. We give our praise. We give our heart to you, Jesus. Sing hallelujah. Kami sembah Kau Raja yang memerintah hidup kami selamanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Yesus. Kau yang berdaulat, Kau yang bertata dalam hidup kami. Jesus, we worship you. Kami serahkan segalanya. Kami berikan
Shalom, puji nama Tuhan, kita bersyukur sore hari ini kita kembali lagi bertemu dalam ibadah Batam Kids Worship. Haleluya, semuanya bersukacita, amin. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari semuanya sikap berdoa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami kembali lagi bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kami juga mau merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua dalam kasih Tuhan. Kami semua dibuat Tuhan mengerti akan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah roh hikmat, roh wahyu Tuhan berikan dalam hidup kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap merenungkan firman Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik semua, siapa yang ingat firman Tuhan minggu lalu? Ayo angkat tangannya. Wah, semuanya ingat ya firman Tuhan minggu lalu. Luar biasa. Minggu lalu kita belajar tentang siapa? Tokoh Alkitab Ishak. Iya benar. Kita belajar ya dari anaknya Bapak Abraham yang bernama Ishak. Bagaimana dia punya sikap yang luar biasa, patut diteladani. Kita belajar Ishak itu orang yang suka mengalah. Iya, dan juga apa? Dia rendah hati. Semuanya sudah punya sikap itu, amin. Wow, luar biasa, anak-anak Tuhan yang hebat semuanya. Nah, kita sore hari ini juga mau belajar dari tokoh Alkitab. Siapa ya? Nah, siapa yang tahu anak dari Ishak? Iya, Ishak mempunyai 2 anak ya, kembar. Ya, Ishak setelah tumbuh dewasa besar, dia menikah dengan Ribka dan memiliki 2 orang anak. Nah, mereka kembar. Siapa yang tahu namanya? Iya, Esau dan Yakub. Nah, namun sore hari ini kita akan belajar dari tokoh Yakub karena dia adalah anak yang mentaati orang tuanya. Kita belajar sama-sama ya. Dari siapa? Dari Yakub sore hari ini. Mari kita buka bersama-sama Alkitab di dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Kita mau baca bersama-sama ya dengan suara yang keras. Ya, dibuka Alkitabnya, sudah ketemu, amin. Amin, mari kita baca ayat yang ke-10. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ayat 12. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ayat 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu.
Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Ayat 17, ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita melihat di sini ya, waktu itu di dalam ayat ini Yakub sedang dalam pelarian dari rumah bapak ibunya ke tempat yang sudah ditunjukkan oleh papa dan mamanya, ke tempat sanak saudara mereka. Kita melihat bahwa Yakub bermimpi. Nah, dari hal-hal ini kita belajar dari pribadi Yakub. Yang pertama, menghormati Tuhan. Ayo sama-sama bilang kanan kirinya, menghormati Tuhan. Nah, kita lihat ya tadi bagaimana Yakub ketika dia bermimpi dan waktu dia bangun dia ingat semuanya itu. Dia tahu bahwa tempat itu adalah tempat di mana Tuhan menampakkan diri kepadanya melalui mimpi. Di situ ada Tuhan. Di situ ada hadirat Tuhan. Dan apa yang dia lakukan adalah sikap yang menghormati Tuhan. Batu yang tadinya dia pakai untuk alas itu, dia jadikan tugu. Dan dia katakan ini adalah rumah Tuhan. Dia katakan namanya menjadi Betel. Dan dia meminyaki tugu itu. Itu adalah satu tanda penghormatan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga harus seperti Yakub. Ketika kita tahu bahwa tempat itu di mana saat kita beribadah ada hadirat Tuhan, kita harus menghormati Tuhan. Benar, kita harus bersikap dengan sopan. Ya, ketika beribadah harus sungguh-sungguh. Ketika memuji Tuhan harus sungguh-sungguh. Karena apa? Karena ada Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 18 ayat 20. Kita baca bersama-sama ya. Matius 18 ayat 20, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Nah, kita di dalam Batam Kids Worship lebih dari 2-3 orang. Tuhan hadir ketika kita memuji nama Tuhan. Ketika kita berseru kepada nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena itu dalam ibadah kita harus sungguh-sungguh. Kita tidak boleh bermain-main. Tidak boleh seperti menonton film ya, sambil makan, sambil ketawa-ketawa ya. Kalau mendengarkan firman Tuhan harus sungguh-sungguh. Dibuka Alkitabnya, dibuka buku catatannya. Ya, kita bersikap menghormati Tuhan seperti Yakub. Ketika dia tahu itu adalah tempat di mana Tuhan ada, Tuhan hadir, dia menghormati Tuhan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik semuanya, Tuhan mau supaya kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, menghormati Tuhan. Selain itu, apalagi ya? Yang kedua, kita belajar apa? Iya, kita belajar sungguh-sungguh apalagi ya? Tadi menghormati Tuhan ya. Iya, masih menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan itu juga apa yang ada pada kita tahu itu berasal dari Tuhan.
Yakub dia berjanji dia akan memberikan 1/10 dari segala yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Kenapa begitu? Iya, sebagai tanda penghormatan, rasa syukur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberkati hidupnya. Nah, adik-adik ingat, semua yang kita miliki seperti apa ya? Seperti kepintaran, seperti kecantikan, wajah yang ganteng, apalagi harta ya. Harta itu termasuk uang yang Tuhan berikan, rumah dalam keluarga kita, ada kendaraan, itu semua berasal daripada Tuhan ya, harus digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak terpuji seperti apa? Pamer. Iya, itu tidak boleh ya. Seperti apalagi untuk menyombongkan diri nih, aku bisa nih punya ini. Nah, tidak boleh ya. Kita harus benar-benar tahu bahwa semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita berasal dari Tuhan. Harus kita kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Nah, siapa yang di sini ada uang jajan dikasih papa dan mamanya? Nah, 1/10 itu seperti apa, Kak? 1/10 itu 10% dari setiap yang kita miliki. Contohnya, adik-adik punya uang jajan 5.000 satu hari. Berarti 10% dari 5.000 adalah 500. Nah, itu disimpan. Nah, kalau 1 bulan 30 hari, berarti 500 rupiah dikali 30. Jumlahnya berapa? Ayo coba, siapa yang bisa menghitung? Iya, 500 dikali 30 sama dengan 15.000. Nah, 15.000 ini yang sudah disimpan tidak boleh dipakai jajan. Itu dibawa kepada Tuhan sebagai persembahan persepuluhan. Nah, kalau uang jajan kalian lebih besar, kalian sulit menghitungnya, tanya kepada papa dan mamanya ya. Belajar dari kecil untuk memberi 1/10 dari apa yang Tuhan berikan. Nah, karena apa? Kalau dari kecil adik-adik semua sudah terbiasa, maka sampai dewasa nanti adik-adik semua sudah tahu harus mengembalikan miliknya Tuhan. Semua yang kita miliki ada miliknya Tuhan. Karena itu tidak boleh diambil. Nah, yang kedua dari Yakub kita belajar apa ya? Yang kedua kita belajar menjadi berkat bagi orang lain. Ayo sama-sama katakan, menjadi berkat bagi orang lain. Kita baca sama-sama di dalam Kejadian 30 ayat 27. Kejadian 30 ayat 27. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena Engkau. Nah, Laban ini adalah pamannya Yakub ya. Setelah dia selesai bermimpi, Tuhan menuntun jalannya Yakub. Dia bertemu dengan pamannya namanya Laban. Dia bekerja dengan pamannya dengan sungguh-sungguh. Dia bekerja keras ya. Kita melihat di sini bagaimana pamannya memberi kesaksian bahwa karena Yakub pamannya menjadi diberkati. Ternaknya menjadi banyak sekali. Siapa yang pernah melihat kambing domba yang banyak? Nah, ini dia. Coba kita mau lihat gambar kambing domba yang banyak ya. Nah, ini dia. Wah, banyak sekali ya. Bisa menghitungnya? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah. Saking banyaknya kita kesulitan menghitungnya ya. Iya, begitulah Yakub diberkati oleh Tuhan sehingga membuat pamannya Laban mempunyai banyak ternak. Kenapa? Karena Yakub disertai oleh Tuhan. Ayo, siapa yang mau seperti Yakub? Angkat tangannya. Karena keberadaan kita, orang lain diberkati. Angkat tangannya. Iya, karena adik-adik semuanya, keluarga diberkati, papa mama diberkati. Karena ada kita,
apalagi sekolah kita diberkati. Karena ada keberadaan kita, kota Batam diberkati. Karena keberadaan kita, bangsa Indonesia diberkati. Wow, siapa yang mau seperti itu? Wow, luar biasa semuanya, angkat tangan. Semuanya anak-anak Tuhan yang hebat. Iya, semua kakak percaya pasti mau dengan adanya kita dimanapun kita berada, kita menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita menjadi berkat, maka orang lain akan senang dengan keberadaan kita. Ya, siapa di sini kalau dia ada muncul di tengah-tengah kegiatan, orang lain merasa senang. Wah, akhirnya kamu datang juga. Kamu loh yang ditunggu-tunggu. Iya, kamu dari mana saja, pasti senang ya semuanya. Iya, kalau kita jadi berkat pasti kita disenangi banyak orang. Tapi coba kalau kita bersikap tidak tertib dan kita bersikap nakal, pasti tidak ada yang senang, tidak ada yang mau berkawan, berteman dengan kita. Bahkan bisa-bisa orang lain menjauh. Karena kalau ada kita, mereka bisa mendapat masalah. Nah, tidak ada ya yang seperti itu. Karena semua adalah anak-anak yang disertai oleh Tuhan. Karena itu belajar apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Ya, ketika kita ada, kita membawa damai sejahtera. Kita membawa orang lain juga diberkati. Kita membawa orang lain untuk sukacita dan bahagia. Orang lain yang tadinya tidak semangat, karena ada kita, mereka jadi semangat. Karena ada kita yang tadinya temannya sedih, dia jadi bahagia. Nah, itulah keberadaan kita harus menjadi berkat. Selain itu, apalagi ya yang kita bisa pelajari dari Yakub? Ada lagi adik-adik. Banyak sekali yang kita bisa pelajari dari tokoh Yakub. Yang ketiga, kita belajar tidak berputus asa dalam berdoa, tidak berputus asa. Ayo katakan kanan kirinya, tidak berputus asa dalam berdoa. Kita buka sama-sama Kejadian 32 ayat 26b. Kejadian 32 ayat 26b. Sama-sama 1, 2, 3. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah, di sini adik-adik, Yakub berbicara dengan Tuhan ya, yang menampakkan diri kepadanya dalam rupa manusia. Waktu dia bergumul dengan Tuhan yang ada dalam rupa manusia, dia tidak melepaskan Tuhan. Dia sungguh-sungguh memohon, dia berdoa sungguh-sungguh supaya diberkati. Kalau aku tidak diberkati, aku tidak mau melepaskan engkau. Nah, dia sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan supaya apa? Supaya mendapat berkat. Dia tidak menyerah, padahal waktu dari tengah malam sampai menjelang pagi. Itu lama sekali adik-adik, tapi dia tidak menyerah. Dia memohon terus supaya diberkati. Nah, adik-adik, kita juga harus seperti Yakub. Ketika berdoa harus tidak jemu-jemu. Artinya apa? Tidak capek-capek. Artinya kalau doa kita belum dijawab, udah sebulan berdoa, jangan berhenti ya. Jangan malas berdoa. Terus berdoa. Kalau udah setahun bagaimana Kak? Terus tetap berdoa menantikan jawaban Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mendengar dan menjawab doa. Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik menjawab setiap doa dan kerinduan kita. Karena itu jangan jemu-jemu. Jangan sampai kita berputus asa ketika berdoa, Tuhan belum jawab. Ya, kita harus terus berdoa, tekun berdoa, tidak berputus asa. Kita harus meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menjawab doa. Nah, puji nama Tuhan. Selanjutnya kita melihat ya bagaimana Yakub diberkati dan namanya tidak lagi menjadi Yakub,
tetapi menjadi Israel. Disinilah kita tahu dan kenal nama Israel, karena Tuhan sudah memberkati Yakub dan mengganti namanya dengan Israel. Selanjutnya yang terakhir, kita mau lihat ya yang keempat, apa Yakub itu kita belajar menyadari kesalahan dan meminta maaf. Nah, siapa di sini yang tidak pernah salah? Ada? Coba angkat tangannya. Iya, tidak ada ya. Semua kita pernah bersalah. Semua kita pernah melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan, sikap yang baik adalah seperti Yakub. Di Kejadian 33 ayat 3, dia datang kepada kakaknya. Dia minta maaf kepada kakaknya. Karena dia tahu dia berbuat salah dan dia mau minta maaf. Nah adik-adik, kalau kita melakukan kesalahan, kita juga harus minta maaf ya. Tidak boleh kita merasa benar. Kita merasa kita paling benar dan tidak mau minta maaf. Adik-adik, kalau kita minta maaf itu bukan berarti kita kalah ya. Meminta maaf itu adalah perbuatan terpuji. Supaya apa? Supaya hubungan kita dengan orang lain tetap baik. Ya, apalagi kalau kita tahu bahwa kita sudah menyakiti orang lain dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita. Kita harus rendah hati meminta maaf. Nah, itu dia adalah hal-hal yang kita pelajari dari Yakub. Nah, kita tidak hanya mempelajarinya, firman Tuhan harus dipraktekkan. Semuanya mau belajar dari Yakub? Amin. Kita belajar 4 hal ya. Menghormati Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, tidak berputus asa dalam berdoa, dan juga mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ayo semuanya, kakak ajak kita angkat tangan, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau jadi anak-anak yang menjadi teladan bagi orang lain. Kita mau belajar dari Yakub, biar sikap-sikap yang sudah dikerjakan oleh Yakub juga ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini kami belajar dari tokoh Alkitab Yakub. Terima kasih Tuhan, kami belajar banyak hal dari Yakub. Bagaimana Yakub menghormati Tuhan. Kami juga mau jadi anak-anak yang menghormati Tuhan. Kami juga mau Tuhan menjadi anak yang menjadi berkat bagi orang lain. Kami mau Tuhan Yesus, melalui kehidupan kami banyak orang diberkati. Keluarga kami, kota kami, bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau Tuhan yang melihat setiap hati kami sore hari ini. Kami semua yang mengangkat tangan, kami mau Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kehidupan kami sungguh-sungguh tekun di dalam doa. Kami tidak mau berputus asa dalam berdoa. Dan kami juga mau ya Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan hidup kami makin hari makin menjadi berkat. Terima kasih untuk papa mama yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biar Tuhan semakin memberkati papa mama kami. Diberkati semua kami dalam sekolah. Diberikan hikmat kepintaran. Diberkati semua kami dalam masa depan. Kami tahu sebagaimana Yakub disertai dan diberkati Tuhan. Kami juga adalah anak-anak yang disertai oleh Tuhan. Biar kami terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami percaya Batam Kids Worship terus menjadi berkat bagi semua anak-anak. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang sudah berdoa dan mengucap syukur katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Mari tunjuk tanganmu. Nah, kita mau belajar dari kisah Yakub. Dia jadi orang yang menghormati Tuhan.
Nah, adik-adik juga harus menghormati Tuhan. Kita semua harus menghormati Tuhan. Kalau kita ibadah dengan Tuhan, kita harus berdoa sungguh-sungguh. Kita harus puji Tuhan sungguh-sungguh. Jangan malas-malas tepuk tangan. Jangan malas-malas menari untuk Tuhan. Dan jangan makan-makan kalau lagi ibadah. Kalau lagi ibadah jangan main-main. Jangan tidur-tiduran. Tapi kita harus menghormati Tuhan. Nah, yang kedua kita harus menjadi berkat buat orang lain. Abang percaya kalau anak-anak Batam Kids Worship jadi berkat buat orang lain. Jadi berkat buat orang tua, buat kakaknya, buat abang-abangnya, buat teman-temannya yang lain. Kita bisa jadi berkat. Mereka bisa senang waktu mereka bertemu dengan kita. Wah, mereka akan berkata, wah, anak-anak Batam Kids Worship senyumnya manis-manis ya. Wah, senyumnya luar biasa ya. Kami senang loh bisa bertemu dengan mereka. Nah, yang ketiga, kita juga tidak boleh putus asa dalam doa kita. Berdoa terus sama Tuhan, sama seperti Yakub. Waktu dia berdoa, dia tangkap malaikat Tuhan, dia pegang malaikat Tuhan, dia tidak lepaskan. Dia bilang, aku tidak akan melepaskanmu sebelum kamu memberkati aku. Sama seperti itu adik-adik, kita juga harus berdoa terus. Jangan putus asa, doakan terus orang tua kita, kakak-kakak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita doakan terus supaya mereka juga diberkati Tuhan. Dan yang keempat, kita harus menyadari kesalahan kita. Kita harus minta maaf dengan orang-orang yang kita buat salah kepada mereka. Nah, abang percaya kalau kita minta maaf, mereka pasti memaafkan. Mereka pasti senang dan mereka tidak marah lagi. Jadi jangan pernah takut minta maaf. Sama seperti Yakub minta maaf kepada Esau. Dia minta maaf sama Esau, Esaunya nggak marah lagi. Padahal Esaunya mau bunuh Yakub. Akhirnya Esau bilang, melihat wajahmu saja seperti aku melihat wajahnya Tuhan. Artinya dia senang adik-adik. Nah, abang percaya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Yang senang dengan firman Tuhan hari ini, tunjuk tanganmu sekali lagi. Nah, oke, angkat tangannya. Abang mau berdoa untuk kita sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami telah dengar firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kami, menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi kami, bahwa kami harus menghormati Tuhan. Kami juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Kami juga tidak akan putus asa dalam doa kami. Dan kami juga Tuhan akan menyadari kesalahan kami dan berani meminta maaf kepada orang-orang, kepada siapapun kami berbuat salah. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua adik-adik, untuk semua kami yang ada di Batam Kids Worship boleh menjadi berkat buat orang lain. Batam Kids Worship juga boleh menjadi berkat buat orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bergandeng tangan dalam kasih, dalam satu hati bersama. Adik-adik, jangan lupa lagi ya, minggu depan jam 5 sore kita bertemu di Batam Kids Worship. Bye-bye. Memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yuk tujuh lagi ya. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita.
memisahkan